Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan saya bahas di sini teman-teman ialah terkait dengan dua kondisi terbaru P2, P3, P4 mendapatkan nilai tinggi tes CAT BKN ternyata kalah ranking ya dengan pelamar nilai rendah P3K Guru 2023. Nah, jadi di sini kami sudah merangkum ya teman-teman jelang pengumuman kelulusan dua kondisi terbaru. Sebenarnya nilai pelamar P2, P3, P4 yang nilainya tinggi justru kalah ranking dari dari pelamar yang nilainya rendah. Apakah bisa terjadi seperti itu? Nah, bisa teman-teman ya. Ada dua kondisi yang bisa menjadi salah satu pemicunya teman-teman, atau menjadi salah satu penyebab utamanya sehingga kejadian itu terjadi. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, dua kondisi terbaru P2, P3, P4 nilai tinggi tes CAT BKN justru kalah ranking dengan pelamar nilai rendah P3K 2023 teman-teman. Langsung saja. Yang pertama, teman-teman ya, pelamar nilai tinggi kalah ranking dengan pelamar yang nilainya rendah karena kalah urutan kategori. Saya ulangi, pelamar yang bernilai tinggi kalah ranking dengan pelamar yang nilainya rendah karena kalah urutan kategori. Nah, itu yang menjadi salah satu pemicu ya. Ada pelamar yang nilainya tinggi itu justru kalah bersaing atau kalah peringkingan dengan pelamar yang nilainya rendah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam P3K Guru 2023 ada peringkingan urutan kategori, sehingga diprioritaskan dulu adalah peringkingan kategori. Contoh misalkan teman-teman, di sini ada satu formasi ya. Kita buat perumpamaan seperti ini. Di sini ada satu formasi, pelamarnya dua. Nah, pelamarnya dua. Yang pertama itu adalah P2 misalkan, kemudian yang ketiga itu adalah pelamar P3. Pelamar P2 ini nilainya 414 ya, 414 misalkan. Sedangkan pelamar P3 nilainya 600. Nah, dari segi nilai P3 ini sebenarnya nilainya lebih tinggi daripada pelamar P2. Tapi justru yang mengisi formasi di sini, karena masih ada satu formasi yang mengisi formasi itu adalah pelamar P2 teman-teman. Pelamar P2. Kenapa bisa pelamar P2 yang mengisi formasi padahalnya nilainya lebih rendah? Karena dia menang dari segi urutan kategori. Ya teman-teman ya, dia menang dari segi urutan kategori. Karena dia adalah P2, sedangkan yang di bawah ini adalah P3 teman-teman, meskipun nilainya lebih tinggi. Nah, karena yang diprioritaskan dulu adalah P1 dulu, setelah P1 ada P2, baru P3. Nah, meskipun nilainya rendah 411, maka tetap mengalahkan yang P3 ini yang nilainya lebih tinggi. Nah, itulah maksudnya pelamar nilai tinggi kalah ranking dengan pelamar yang nilainya rendah karena kalah urutan kategori. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, itu yang menjadi salah satu kondisi kondisi yang pertama ya, yang menyebabkan pelamar yang nilainya tinggi kalah bersaing dengan pelamar yang nilainya rendah di seleksi P3K Guru 2023 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua di sini seperti ini teman-teman. Ini yang kedua, pelamar P2 P3 bernilai rendah memiliki afirmasi cerdik. Nah, jadi ketika dijumlahkan dengan nilai murni, maka nilai akhirnya menjadi lebih tinggi. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pemicu kenapa yang awalnya pelamar bernilai rendah, yang awalnya nilainya jauh lebih rendah, itu ternyata justru dia yang lulus.
dan tiba-tiba saja nilainya itu melambung tinggi teman-teman. Ternyata dia memiliki afirmasi sertifikat pendidik, sehingga ketika nilai afirmasi serdiknya itu dijumlahkan dengan nilai murninya, maka menghasilkan nilai kompetensi teknis sebanyak 450, sehingga nilainya itu terdongkrak tinggi dan bahkan bisa mengalahkan pelamar yang awalnya nilainya tinggi teman-teman ya. Seperti itu. Contoh kita ambil contoh misalkan ya. Di sini ada dua pelamar ya, misalkan si A dengan si B teman-teman. Sama-sama P3 lah ya. Si B ini tidak punya afirmasi apapun dan nilainya anggaplah 500. Ya, 500 misalkan. Sedangkan si A ini nilainya 420 awalnya, tapi ternyata dia punya afirmasi serdik. Nah, awalnya kan sebenarnya dia kalah nilai ya dari si A ya. Si A ini kalah nilai dari si B. Si B nilainya 500, tapi si A nilainya 420. Nah, di sini kan ada satu formasi diperebutkan sesama P3. Ternyata yang lulus itu adalah si A. Meskipun nilai murninya lebih rendah, tapi dia punya afirmasi sertifikat pendidik yang menjadikan nilainya itu melambung tinggi teman-teman ya, mengalahkan pelamar yang posisinya B yang mendapatkan nilai 500. Jadi si A ini nilainya itu berubah menjadi 630-an lebih. Nah, dialah yang berhak mengisi formasi. Seperti itu kira-kira ya. Jadi itu yang bisa menjadi salah satu kondisi terbaru ya, pemicu sehingga ada pelamar yang awalnya bernilai rendah itu ternyata bisa lulus, mengalahkan pelamar yang nilainya tinggi. Nah, itu penyebabnya pelamar P2 P3 bernilai rendah memiliki afirmasi serdik. Ketika dijumlahkan dengan nilai murni, maka nilai akhirnya itu menjadi lebih tinggi ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait dengan informasi ini teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya informasi berikutnya, sekadar tambahan aja teman-teman ya, bahwasanya untuk pengumuman kelulusan rencananya berdasarkan informasi resmi dari Panselnas di website Kemendikbudristek, untuk pengumuman kelulusan P1, P2, P3, P4 direncanakan mulai tanggal 6 ya, direncanakan mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 teman-teman ya. Saya ulangi, untuk pengumuman kelulusan direncanakan mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Mudah-mudahan saja ya tidak diundur teman-teman ya. Oke. Kemudian tambahan informasi lagi ya untuk teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan ada informasi terbaru juga ya dari salah satu pelamar ya yang perlu teman-teman ketahui. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya teman-teman ya. Sorry ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini dia. Nah, ini salah satu contoh teman-teman ya, yang bisa kalian lihat ya. Ya, yang mana status kategori itu bisa menjadi penentu. Misalkan di sini jumlah formasinya itu 3, misalkan pelamarnya 5 ya. Nah, di sini kita lihat yang paling rendah nilainya Amiruddin yang 412. Yang paling tinggi ini Indah dengan nilai 665. Tapi yang justru lulus pertama kali itu adalah Amiruddin. Meskipun nilainya rendah, tapi dia yang memiliki urutan kategori paling tinggi. Dia adalah P2. Maka Amiruddin ini mengunci formasi di sini satu orang. Nah, jadi tersisa lagi 2 formasi lagi yang diperebutkan. Nah, di sini kita lihat nilainya 649, kemudian ada P3 515, 518. Nah, P3 dulu, meskipun di sini ada P4 yang nilainya lebih tinggi, tapi P3 dulu yang diambil teman-temannya di ranking siapa yang paling tinggi. Ternyata yang paling tinggi itu adalah Suci misalkan. Maka di Suci ini mengisi satu formasi lagi, jadi sisa formasi 1. Nah, ternyata masih ada 2 P3. Nah, tinggal diambil yang lebih tinggi lagi 518. Sedangkan yang 665 ini meskipun nilainya tinggi ya seperti itu, tidak bisa karena dia kalah urutan kategori. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.